harus kita lihat dua hal yang berbeda. Saya tidak setuju teori konspirasi, karena teori konspirasi adalah teorinya para pecinta. Ya, teorinya para pecinta. Padahal faktor yang berhasil adalah objektifnya, faktor objektifnya bukan faktor subjektifnya. Itulah bebal dan dangkalnya teori konspirasi. Orang rebahan hanya bisa melakukan perubahan kalau dia satu, punya imajinasi. Karena itu orang rebahan yang melakukan perubahan berimajinasilah. Sangat menarik saya lihat jawaban-jawaban Bung Budiman ini sangat filosofis ya kalau kita lihat. Kalau kita tarik jawaban-jawaban semacam itu ke persoalan COVID-19 saat ini, saya rasa Presiden Jokowi itu sedang mengalami dilema, Bung Budiman. Misalkan aja ini pernah diungkit oleh penulis bukunya Black Swan, Nassim Nicholas Taleb, yang menyebut adanya false dikotomi di mana ada pemimpin-pemimpin yang mengatakan lebih baik kita kesehatan, lebih baik kita ekonomi, tapi hanya sedikit pemimpin yang ingin menggabungkan keduanya. Dan mungkin ini yang terjadi di penanganan pandemi saat ini. Kemarin tuh ada pernyataan dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang mengatakan dia bertolak dari studinya Goldman Sachs yang mengatakan PSBB dengan menggunakan masker itu dampaknya itu sama. Tetapi menggunakan masker lebih dipilih karena ekonomi lebih bisa diselamatkan. Di sana bisa kita tarik mungkin pemerintah itu lebih condong kepada persoalan-persoalan ekonomi daripada kesehatan. Ini kemudian melahirkan kritik dari para epidemiolog, pakar-pakar kesehatan dan sebagainya. Jadinya yang ingin saya tanyakan di Bung Budiman adalah apakah false dikotomi yang disebutkan oleh Taleb itu terjadi di Indonesia? Saya kira kalau harus jujur ya ada sebagian ya dikotomi itu. Menurut saya itu meskipun dikotomi bisa diatasi. Karena begini ya, selalu ada kontraksi, selalu ada fase transisi. Ya. Dikotomi itu selalu ada di masa fase transisi. Bahkan ketika pada akhirnya mengambil kesimpulan yang benar, selalu ada, ya kan? Ketika kamu berubah dari anak kecil ke remaja menjadi dewasa, ada namanya fase transisi. Dalam fisika juga ada namanya fase transisi. Lahirnya bayi juga ada kontraksi, ya kan? Ada aksi dan reaksi segala macam. Itu wajar saja. Nah, yang penting fase transisi jangan kelamaan. Saya kira Indonesia masih fase transisi dan banyak negara, bukan cuma Indonesia, semua negara fase transisi. Ibaratnya kamu ya mau melompat dari satu tepian selokan satu ke tepian selokan lain. Oke? Kita ngira itu hanya cuma satu selokan. Kamu melompatlah ke tepian satu. Dan kemarin kita menganggap, wah Vietnam sudah berhasil melompat fase itu ya, dari tepian satu ke tepian yang lain. Wah bisa. Gak taunya apa yang terjadi? Balik lagi. Bukan cuma satu selokan, masih ada selokan lain. Oh belum sampai tuh di ujung. Ketika sampai selokan lain, udah berkurang energinya kan, kira-kira begitu. Wah tapi ternyata dia harus melompat. Karena jika tidak, katakanlah mungkin akan digigit apalah serigala misalnya di belakang gitu ya, harus melompat lagi. Nah, jadi intinya teman-teman, di masa pemerintahan sekarang mungkin melompatnya tidak seperti Vietnam. Ancang-ancangnya lama nih pemerintahan ini. Kalau Vietnam kan langsung melompat set gitu ya. Yeah. Tapi dan kita mengira dia udah nyampe, jatuhnya bisa diselokan lain. Pemerintah kita memang ancang-ancangnya agak lama, harus mundur dikit. Kenapa? Karena di Vietnam sebagai negara partai tunggal, ya, seluruh persoalan itu relatif sudah langsung menjadi persoalan teknis. Oke. Sementara dalam negara demokrasi, setiap persoalan teknis itu selalu jadi persoalan politis di depan. Dalam negara otoriter, setiap persoalan politis itu langsung jadi teknis. Sementara di negara-negara demokrasi, apalagi beragam seperti Indonesia atau daerah, tiap persoalan teknis jadi persoalan politis. Paham ya? Ya. Apa kita menyesali demokrasi? Enggak, kita nggak menyesali demokrasi karena setiap orang adalah juga makhluk politik, ya kan? Masalahnya sekarang di era pandemi, apa yang bisa membuat orang segera tidak berlama-lama ini jadi persoalan politik, tapi segera persoalan teknis. Caranya adalah pemerintah harus bisa menunjukkan ke depan seluruh warganya bahwa aku menjalankan kebijakanku memang berbasis ilmu pengetahuan, berbasis teknologi, berbasis data. Karena ilmu pengetahuan, teknologi, dan data sekarang adalah mata uang di era new normal. Oke, ini masih recording. Oke, kita lanjut aja nih Mas. Berarti kalau dari Mas Budiman sendiri, dari skala 1 sampai 10 kebijakan penanganan COVID-19 yang sekarang ini ada di
skor berapa Mas Budiman? 0 sampai 10 ya. Iya. Ya harus saya akui bahwa ini masih sekitar 5,5 sampai 6. Saya kirain bakal 7. Apa? Saya kirain bakal 7. Masih karena masih kurang ya. Masih kurang karena ini bukan cuma pemerintah ya, ini seluruh bangsa ya. Seluruh bangsa ya. Kedisiplinan kita, saya masih melihat jalanan di Jakarta masih padat, restoran masih padat, meskipun dengan masker ya. Jadi memang juga banyak dari kita masih melihat ini belum ada sense of crisis ya. Karena barangkali karena kita lihat musuh yang nggak kelihatan. Dia bukan lambang simbol agama yang langsung kelihatan gitu kan. Dan dia mengancam gitu ya. Enggak, ini kita nggak kelihatan gitu. Saya kira itu ya. Okay. Orang yang meninggal masih kita baca di berita, masih belum di depan rumah kita. Kamu yang meninggal karena COVID sudah depan rumah kita, bisa urusan lain. Nah, saya kira kemampuan bangsa kita, pemerintah juga ya untuk melihat secara abstrak ada sesuatu yang harus diatasi, meskipun tidak di depan mata. Ini saya kira penting untuk ditingkatkan untuk kemampuan jangka panjang beyond ini gitu ya. Karena ini sekali lagi merubah banyak hal ya. Oke, ini satu hal yang mungkin saya pengen tanya Mas Budiman. Kan sekarang ini rame ini orang yang percaya tentang konspirasi, Mas. Mas Budiman sendiri melihat fenomena ini seperti apa sih kalau dari sudut pandang Mas Budiman? Sebenarnya saya mau nanya soal ini sih, yang kemarin ada penangkapan terhadap drummer salah satu band yang percaya terhadap teori konspirasi, yang kemudian itu kan di satu sisi ada kebebasan berekspresi, kemudian berbenturan dengan istilahnya ya hukum lah, bisa dibilang gitu. Mas Budiman sendiri melihat hal ini kayak gimana? Harus kita lihat dua hal yang berbeda. Saya tidak setuju teori konspirasi, karena teori konspirasi adalah teorinya para pecundang. Ya, teorinya para pecundang. Tapi saya juga tidak setuju dengan tindakan pemenjaraan Jering sih, saya nggak setuju. Tidak setujunya saya dengan pendapat dia yang memang tidak benar karena valid, itu bukan dipenjarakan, itu hanya untuk kita lawan dengan debat atau kita abaikan atau kita tertawakan aja. Itu bukan untuk kita penjarakan, menurut saya itu ya. Teori konspirasi saya katakan tadi adalah teori para pecundang. Karena apa? Tiap hari manusia berkonspirasi kok. Kamu sebelum menghubungi saya diskusi ini, kamu pasti diskusi dulu dengan teman-teman di kelompok pintar politik, dan saya nggak tahu apa yang kalian diskusikan. Oke. Betul. Ya, sampai pada kesimpulan undang Mas Miko diajak ngobrol. Iya. Setiap saya tiap hari berkonspirasi dengan anak saya, dengan istri saya, dengan teman saya, untuk dapat pekerjaan misalnya, untuk dapat project, untuk dapat job atau apa, whatever, untuk dapat kekuasaan. Saya berkonspirasi. Setiap orang berkonspirasi. Jadi kalau ada orang mengatakan sesuatu karena konspirasi, dia nggak menjelaskan apapun. Ya kan? Ketika kamu mengatakan sesuatu itu istimewa, padahal setiap orang melakukannya, terus apa yang istimewa dari situ? Ya kan? Tentu karena tiap orang melakukannya sehingga dia tidak istimewa sebagai satu penjelas tunggal atas satu kejadian. Ya. Kedua, ketika konspirasi itu diteorikan dan diuraikan dalam kata-kata atau tulisan atau divideokan, dia memasukkan faktor-faktor yang nggak bisa diverifikasi oleh orang siapapun di luar dirinya. Bahkan dia sendiri barangkali tidak bisa memverifikasinya. Artinya faktor-faktor yang dipakai untuk memperkuat teorinya itu nggak bisa diverifikasi siapapun. Nah, kalau nggak bisa diverifikasi siapapun, nggak bisa jadi ilmu pengetahuan. Sehingga nggak layak di teori. Paling banter itu hanya sangkaan. Tiga, ketika orang bicara teori konspirasi dan asik untuk didengarkan, asik loh didengarkan, karena orang suka gosip. Teori konspirasi lahir dari pecundang, kedua sok tahu yang nggak bisa diverifikasi, ketiga kesukaan orang suka gosip dan dengerin gosip. Gosip tentang suatu kekuatan yang dilebih-lebihkan atau kelemahan yang dilebih-lebihkan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sekali lagi nggak bisa diverifikasi secara objektif ya. Kalau sekedar diafirmasi secara subjektif oleh temanmu, oh ya benar itu, oh ya benar itu dia memang kayak gitu, oh iya dia memang kayak gitu juga, oh dia kayak gitu juga, ya ini bisa saja. Dan kemudian orang yang menceritakannya merasa dirinya jadi hebat, wih, akhirnya orang-orang mengiyakan, makin halulah dia. Cerita lagi, saya katakan mengarang cerita lagi, karena nggak bisa diverifikasi.
Nah, kemudian itu dijadikan tulisan atau itu dijadikan penjelasan dan didengar banyak orang. Kecerdasan dan pengetahuan publik macam apa yang bisa kita harapkan lahir dari penjelasan yang seperti itu? Gak nambah cerdas orang. Orang tidak lagi berpikir tentang faktor-faktor objektif dari sebuah peristiwa yang bisa dipelajari dan bisa berguna jadi pengetahuan. Orang sibuknya pada faktor-faktor subjektif. Kalau ini adalah psikologi masih mending, atau ini adalah sebuah investigasi penyelidikan untuk kebutuhan intelijen, masih bisa dipahami. Atau untuk pembuktian, mencari bukti hukum dari sebuah peristiwa pidana, bisa. Psikologi, hukum, atau intelijen, ini bisa dimungkinkan. Itu pun harus dengan bukti ya. Tapi kalau dia untuk menjelaskan sebuah peristiwa ekonomi, peristiwa politik, peristiwa bisnis, peristiwa epidemiologi, fokusnya kepada faktor pelaku-pelaku subjektif yang berkonspirasi, kira-kira ini, dan udah mengabaikan faktor-faktor objektif, kenapa ada krisis ini, kenapa ada krisis itu, ya, kenapa ada peristiwa ini, ada peristiwa itu. Maka kemudian kita hanya belajar tentang kehebatan si orang itu atau kekurangan orang itu. Betapa hebatnya dia sebagai dengan keterampilannya, tapi betapa tidak bermoralnya dia sehingga dia bisa menyebabkan bencana yang besar. Itu aja kita pelajari. Kan gosip itu. Yeah. Orang itu keren, tapi dia bejat misalnya. Dia pinter, tapi dia amoral sehingga dia kemudian menyebabkan bencana banyak orang. Itu aja kita gosipnya. Nggak melihat bahwa kejadian itu karena ada faktor-faktor ekonomi, faktor politik, ada faktor sejarah, ada faktor sosiologi, ada faktor pendidikan, ada faktor epidemiologi, apapun. Kita akhirnya nggak belajar itu. Karena apa? Energi kita habis untuk gosip. Padahal tiap orang melakukan konspirasi. Masalahnya ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya kan? Ada yang berhasil, ada yang gagal konspirasi itu. Ada yang besar, ada yang baik besar, ada yang baik kecil. Kalau konspirasi saya dengan teman saya dapat gagal, kecil tapi gagal, nggak ada yang peduli. Berhasil tapi kecil, diabaikan lah. Atau enggak? Kalau saya dengan teman saya berkonspirasi dan gagal, orang nggak ada yang tahu. Karena waktu menceritakan orang nggak ada yang tahu kan, orang lain nggak ada yang tahu kecuali pelakunya kan, ya nggak? Jadi kalau saya berkonspirasi dan gagal hasilnya, orang nggak ada yang tahu. Kalau saya berkonspirasi bersepakat dengan teman saya diam-diam, konspirasi kan kesepakatan diam-diam. Berhasil, tapi dampaknya kecil, orang nggak peduli. Begitu saya berkonspirasi bersepakat diam-diam dengan teman-teman saya dan keluarga saya berhasil dan dampaknya besar, baru orang peduli. Wah, Budiman rupanya dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu. Ketika dia menjadi berhasil, faktor yang menjadi berhasil tidak dibahas malah. Ya kan? Yeah. Padahal faktor yang menjadi berhasil adalah objektifnya, faktor objektifnya bukan faktor subjektifnya. Itulah bebal dan dangkalnya teori konspirasi. Saya kira itu. Kalau bagi publik yang mungkin mempelajari teori falsifikasi koper mungkin akan mengatakan hal yang sama seperti Bung Budiman kalau teori ini ya tidak bisa diverifikasi, dia tuh tidak mampu membuktikan dirinya sendiri dan sebagainya. Tapi persoalannya itu besar sebenarnya, Bung. Teori konspirasi jaring ini kan membuat penindakan terhadap protokol kesehatan itu menjadi susah. Kemudian rapid test, swab test itu ditolak oleh masyarakat. Jadinya apakah mungkin negara itu harus katakanlah menggunakan tindakan-tindakan tegas, gitu ya? Tegas, diskursif untuk menindak teori konspirasi yang kontraproduktif dengan penanganan corona ini? Di Amerika ada seorang perempuan juga, saya lupa namanya, nyebar juga videonya tentang konspirasi COVID ini, dibiarkan. Memang persoalannya adalah ketika misalnya, saya nggak tahu apakah jaring sudah sampai pada tingkatan serukan boykot misalnya. Kalau sudah sampai ke sana, sampai buat gerakan, itu harus ditindak ya, dan belum kacauan. Tapi kalau saya sampai berpendapat sih, menurut saya lawan aja dengan argumen. Kecuali kalau dia sudah buat gerakan. Seperti misalnya kayak di Berlin misalnya, menurut saya, atau di Amerika, demo-demo yang cuma masif di kota-kota menolak pakai masker, menurut saya, dalam pendapat saya itu harus boleh ditindak. Dalang-dalang yang mendemo itu, menurut saya ya. Kalau pendapat menurut saya, hadapi aja dulu. Kecuali kalau sudah buat gerakan seperti pernah di Berlin seminggu lalu kalau nggak keliru, menurut saya baru bisa ditindak. Karena sudah membahayakan
orang sudah rapat, dan itu menurut saya bukan cuma sekedar demo yang sifatnya isu COVID, demo-demo yang lain yang melanggar penjarakan fisik juga saya kira perlu ditindak. Saya kira itu. Oke. Terakhir Mas Budiman. Ya. Tadi Mas Budiman sempat singgung soal menjadi anak muda di era rebahan. Ada nggak sih pesan Mas Budiman buat menjadi anak muda pro perubahan di era rebahan? Oke, iya, itu. siap. Ada nggak pesan Mas Budiman buat teman-teman semua nih di era yang sekarang nih yang serba nggak pasti, nggak jelas juga? Oke. Pesan saya. Ya. Orang rebahan yang bisa melakukan perubahan apa? Orang rebahan hanya bisa melakukan perubahan kalau dia satu, punya imajinasi. Karena itu orang rebahan yang melakukan perubahan berimajinasi lah. Kamu juga kalau lagi naksir perempuan, misalnya naksir cewek, kalau sudah nggak bisa ketemu kan menghayal, membayangkan dia tanpa ketemu kan. Yeah. Kamu rasa gembira kan, padahal nggak pernah ketemu juga gitu kan. Okay. Imajinasi itu melampaui fisik. Kedua, berilmu pengetahuan lah, atau bermatematika lah, atau beralgoritma lah, dan terjemahkan imajinasimu itu ke dalam algoritma sehingga dia menjadi apps. Yang ketiga, berjenjang rilinglah, berkolaborasilah, bergotong royonglah, bersolidaritaslah. Yang ketiga. Jadi, menjadi anak muda rebahan yang ingin melakukan perubahan adalah berimajinasi. Setelah itu imajinasimu terjemahkan oleh kamu, kalau kamu jago komputer, atau cari temanmu yang jago komputer, wujudkan imajinasi itu jadi algoritma, jadi apps. Setelah itu, apps itu bagaimana supaya di-download oleh banyak orang, berjejaring lah. Saya kira itu aja. Itu 3 syarat Anda bisa menjadi aktivis perubahan meskipun dengan rebahan. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Budiman untuk waktunya hari ini. Ya mohon maaf tadi ada sedikit gangguan, tapi setidaknya perbincangan kita hari ini banyak hal yang bisa dibagikan untuk teman-teman semua. Oke. Siap. Salam teman-teman. Oke, nanti kalau ada kesempatan lagi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, makasih Mas Budiman. Boleh. Oke, baik. Oke, terima kasih. Oke. Oke, demikianlah Mus ya wawancara kita dengan Mas Budiman tadi. Gimana menurut lo? Sangat berbobot ya. Sangat Banyak hal ya. filosofis. Ya, banyak hal sih yang bisa kita pelajari dari situ. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Dan kalau kalian ada saran siapa lagi yang saya sama Musfi harus wawancarai, tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, kami berdua pamit ya. Take care.